hormat, dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maria Susirya Esfil, mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Maroke dengan nomor NIM 25869051265. Jabatan sebagai guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saat ini saya mengajar di SDK Natawaru, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran hari ini dilaksanakan di ruangan kelas 4, elemen Yesus Kristus dengan topik Allah membimbing umat Israel. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan pembelajaran saya menjadi semakin baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini Ibu juga merasa sangat luar biasa karena bisa bertemu dengan anak-anak kelas 4 di sini. Oke, sebagai umat beriman Katolik yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita buka kegiatan pembelajaran kita dengan Doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, yang karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang Ibu mau menyaksikan pelajaran ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Berapa orang? 3. Ozri, Meta, dan Anita. berarti 3 orang. Bisa kalian punya perhatian dan kebersihan. Silakan perhatikan, perbaiki mana yang kurang, mana yang lebih, baju, rambut, sepatu, supaya kita siap dan semangat untuk menerima pelajaran hari ini. Baik, supaya kita lebih semangat dan lebih segar, aku minta kita semua berdiri. Kita mau menyanyikan sebuah lagu untuk memuji Tuhan dengan judul Yesus Pokok dan Kita Adalah Caranya. Bagaimana? Siap? Siap. 1, 2, 3. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Ku cinta kau, kau cinta dia. Terima kasih Ibu. Bagaimana? Apakah kalian sudah semangat siap untuk belajar? Siap. Oke anak-anak, apakah kalian pernah mengikuti peraturan yang ada di rumah atau di sekolah? Yakin? Sekarang ceritanya, bagaimana perasaan kalian jika kalian melanggar peraturan itu? Sedih, merasa bersalah, kecewa, sedih. Banyak sekali perasaan. Oke, yang berikut Ibu mau tanya, apa tujuan dibuatnya peraturan? Supaya apa? Supaya lebih supaya hidup kita lebih teratur. Sekarang Ibu perlu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak kelas 4 diharapkan untuk dapat mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup serta mewujudkan 10 perintah Allah tadi melalui sikap, tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan video tentang peraturan dan juga gambar-gambar tentang peraturan. Bagaimana? Apakah kalian siap untuk menonton videonya? Siap. Mari kita mulai. Bangunan di sekolah kita mewajibkan setiap siswa memakai sepatu berwarna hitam. Ya, aku tahu itu. Tapi sekali-sekali tampil tidak boleh dong. Sekarang video yang kedua ya. Yang kedua, bahkan tetap
masuk ke sekolah. Jadi jangan ada yang tahu Tuhan. Yang ketiga, mendengarkan saat guru sedang menjelaskan materi di kelas. Jadi jangan ada yang bercanda ya. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya yang sudah sekolah. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton video tentang peraturan? Senang. Iya, kalian sudah menjawab bahwa kalian pernah melakukan atau mengikuti peraturan yang ada di rumah. Sekarang Ibu akan menampilkan gambar-gambar tentang peraturan. Iya, berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Siapa di sini yang tadi pagi ke sekolah berpamitan kepada orang tua? Oh, semua luar biasa. Yang ketiga, menaruh sepatu di tempatnya. Iya. Yang keempat, menjaga kebersihan rumah. Bangun dan tidur tepat waktu. Iya, anak sekolah harus bangun tidur tepat waktu supaya tidak terlambat. Iya. Yang berikut terakhir adalah merapikan hari nasional digunakan. Ya, ini adalah contoh aturan yang ada di rumah. Baik anak-anak, setelah kita sudah selesai menonton video tentang aturan dan melihat gambar-gambar tentang aturan, Ibu mau kita duduk dalam kelompok, kita akan diskusi, kita akan melakukan observasi tentang aturan yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan kelas, ataupun di rumah kita masing-masing. Ibu akan memberikan kalian LKPD, lembaran kerja yang pertama, kalian akan diskusi, setelah itu kita pleno. Oke. Ibu minta kalian menemukan persoalan, masalah apa yang terjadi di lingkungan kelas ini. Ibu minta 3 soal, 3 masalah, 3 persoalan. Setelah kalian menemukan 3 masalah, kalian menemukan solusi atau solusi apa? Peraturan apa yang ditawarkan untuk bisa menyelesaikan masalah itu? Masalah yang kamu temukan itu kan banyak. Tulis saja. Cari 3 masalah. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah selesai diskusi dalam kelompok? Sudah. Ibu minta satu kelompok perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Iya, boleh. Kelompok 1, silakan. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, datang ke sekolah terlambat. Iya, itu adalah masalah. Solusi atau peraturan yang ditawarkan apa? Bangun pagi lebih cepat. Iya, itu adalah solusi. Sekarang masalah yang kedua, Membuang sampah sembarangan. solusinya Harus membuang sampah pada pada tempatnya. Yang ketiga, masalah yang ketiga. Memukul teman. Oke, peraturan atau solusinya? Meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Luar biasa, mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang Ibu akan memberikan peneguhan bagaimana kita menghayati aturan itu. Yang pertama, setiap hari kita selalu hidup berdampingan dengan apa? Dengan aturan. Oke, benar sekali. Mulai dari bangun pagi sampai dengan kita tidur kembali pada saat malam hari, kita tetap berdampingan dengan Aturan. baik anak-anak. Setelah kita diteguhkan, kita sudah tahu masalah dan sudah tahu cara menyelesaikannya. Sekarang kita langsung pada membaca teks kitab suci. Teks yang ditawarkan diambil dari kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Ibu persilakan kelompok mana mewakili untuk membacakan teks kitab suci. Boleh Jennifer? Oke, maju ke depan. Bacaan diambil dari kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Anak, setelah kita selesai membaca kitab suci, kita akan berdiskusi pendalaman tentang teks yang sudah kita bacakan tadi. Ibu berikan 5 nomor ya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, mengapa Tuhan menyatakan Aku adalah Tuhan Allahmu
orang lain tetapi dia menyebut aku. Oke, Hansen? Karena Allah tidak mau ada Allah lain selain Iya, karena Allah tidak mau ada orang lain selain dia. Dia hanya mau dia orang pertama yang harus disembah. Iya, luar biasa. Yang kedua, nah, sebutkan 10 perintah Allah yang ada di dalam teks tadi. 10 perintah Allah. Yang pertama, yang kedua Ibu minta Safie. Yang kedua, jangan menyebut nama Allah. iya, tidak boleh menyebut nama Allah secara sembah. Yang ketiga, Yuan. Kuduskan hari Tuhan. Iya, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, oke, siapa minta? Menghormati orang tua. Yang kelima, oke, jangan membunuh. Lanjutkan ya. Jangan berzina. Safera. Jangan mencuri. Lanjut, yang kedelapan. Yuan. Jangan rusak dusta Iya. terhadap Apa itu dusta? Apa itu dusta? Berbohong. Yang kesembilan. Iya, yang terakhir. Harus ingat, itu adalah 10 aturan atau 10 pedoman yang mengatur apa? Kita punya kehidupan. Iya. Yang ketiga, apa yang dilakukan Tuhan menurut ayat yang kedua? Safera atau Reza? Reza, silakan. Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari Iya. tempat perbudakan. Benar sekali, hanya Tuhan yang mampu mengeluarkan Israel tadi keluar dari tanah Mesir. Kenapa Allah mau mengeluarkan orang-orang Israel? Kenapa? Karena mereka dibudak. Karena mereka sengsara. Sengsara. Iya, pada masa kerajaan Firaun. Allah harus menyelamatkan mereka keluar dari Mesir itu. Tetapi dengan persyaratan, apa persyaratannya? Mereka harus mengikuti apa? 10 perintah Allah itu termasuk aturan atau tidak? Nah, supaya hidup menjadi lebih baik. Yang keempat, temukan perintah yang mengatur manusia dengan Tuhan Allah yang ada di paling atas. Yuan, ayat berapakah atau perintah yang keberapakah mengatur Allah dan iya, aduh banyak sekali. Oke, Hernanto, 1 dan 2, apakah benar? Yang benar adalah perintah yang pertama dan yang kedua. Lanjut yang ketiga. Perintah yang pertama dan kedua dan ketiga itu berbicara tentang Allah. Oke, yang kelima, perintah yang mengatur manusia dan manusia. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu adalah perintah yang mengatur manusia dan manusia. Mulai dari perintah yang keempat, menghormati orang tua.
Dan bagaimana kita mewujudkannya? Ibu mau kita merefleksikan semua pembelajaran tadi. Iya. Apakah aku pernah mematuhi tata tertib? Pernah. Yakin? Yakin. Apa manfaat dari sikap patuh dan disiplin? Apa manfaatnya? Supaya hidup kita terarah, teratur, tidak sembarangan. Oke, lanjut. Apakah aku berani minta maaf apabila melanggar peraturan? Siapa yang berani minta maaf? Oke, ibu minta 1-2 orang maju untuk mempraktekkan bagaimana cara meminta maaf kepada teman. Ibu minta Erianto dan Silvi. Bagaimana caranya tangannya? Minta maaf karena sudah. Apa jawaban Silvi? Iya. Tidak boleh mengulangi. Iya, seperti itu. Oke? Ini kalian pulang, kalian akan melakukan aksi. Oke? Sikap-sikap terhadap aturan itu. Nah, sekarang ibu kasih sikapnya. Sikap yang pertama, mencuci piring sesudah makan. Kalian sudah melaksanakan atau belum? Yang sudah melaksanakan? Yang belum melaksanakan? Semua sudah melaksanakan. Aksi yang kedua, berbicara jujur kepada teman. Sudah melaksanakan atau belum? Sudah. Yang ketiga, mengembalikan dompet yang jatuh. Kalau kalian temukan dompet berisi uang, aturannya apa? Solusinya apa? Apakah kalian sudah melaksanakan atau belum melaksanakan? Sudah. Yakin. Yang terakhir, melaksanakan piket kelas. Nah, ini sudah melaksanakan atau belum melaksanakan? Sudah. Harap aksi ini kalian lakukan ya. Tapi lakukan berulang kan? Kalau aturannya dibuat terus-menerus, hidup kita menjadi lebih baik. Oke, pesan dari materi 10 perintah sebagai pedoman hidup. Pesannya untuk kita adalah Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih dan ajaran yang benar. Yang kedua, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena sudah memberi kita apa? Pedoman, aturan, 10 perintah. Apa gunanya? Supaya hidup kita iya, dan terhindar dari masalah. Kalau ada masalah, kita cepat-cepat selesai. Oke, yang terakhir, jangan lupa mewujudkan 10 perintah Allah dalam hidup kita setiap hari, baik dalam tindakan, sikap, pikiran, tutur kata kita, supaya orang lain juga merasa senang. Oke. Baik anak-anak, materi kita sudah selesai di siang ini. Ibu harap semua pesan-pesan dan semua materi yang Ibu ajarkan hari ini kalian boleh bawa pulang dengan semangat, dengan rasa gembira, dan pulang ke rumah kalian lakukan aturan itu di rumah. Oke, sekarang Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Kita menutupi pelajaran kita hari ini. Mudahkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih karena Engkau memperkenalkan Allah yang Maha Baik, yang selalu mengasihi kami. Engkau menghendaki kami agar selalu taat dan setia melaksanakan perintah-perintah-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.